Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 2 Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari subtema 2, yaitu tentang teks petunjuk dan teks laporan. Nah, yang pertama yaitu teks petunjuk. Petunjuk itu atau instruksi itu apa sih? Nah, petunjuk dan instruksi yaitu ketentuan yang memberi arahan atau bimbingan suatu cara melakukan sesuatu kegiatan atau menggunakan sesuatu benda. Ya. Nah, kemudian teks petunjuk itu biasanya berisi tentang bagaimana cara melakukan sesuatu hal atau bagaimana cara menggunakan suatu benda. Ya. Nah, di sini ada contoh teks petunjuk. Yang pertama yaitu petunjuk melakukan sesuatu. Ada 5 langkah, di sini ada contohnya ya, yaitu langkah mencuci tangan dengan sabun. Nah, di sini ada bagaimana cara mencuci tangan dengan sabun yang baik dan benar. Di sini ada 5 langkah ya, dari 1 sampai poin 5. Ini adalah contoh petunjuk melakukan sesuatu kegiatan ya. Nah, kalau misalnya yang kedua yaitu petunjuk menggunakan benda. Nah, di sini contoh yang Bu Venita kasih yaitu cara menyalakan komputer dengan benar. Ya, ada 5 poin. Bisa kalian lihat. Nah, ini adalah contoh petunjuk atau teks petunjuk menggunakan suatu benda. Oke, yang selanjutnya yaitu teks laporan. Nah, laporan ialah salah satu bentuk dari sebuah karangan, bisa berbentuk deskripsi, eksposisi, atau argumentasi. Deskripsi itu kayak suatu karangan gitu ya, terdiri dari beberapa paragraf. Nah, kalau eksposisi itu bisa berbentuk karangan juga, tapi lebih bebas. Kemudian kalau argumentasi itu lebih apa yang kita amati, kemudian kita paparkan pendapat kita, itu argumentasi ya. Kemudian laporan yang baik harus didukung dengan data dan fakta atau didukung dengan data-data yang benar-benar terjadi. Untuk apa? Untuk memperjelas masalah yang dilaporkan. Itu ciri dari laporan yang baik. Harus didukung dengan data dan fakta. Kemudian di sini ada 3 macam laporan. Yang pertama yaitu laporan perjalanan. Nah, di sini ada Bu Venita kasih contohnya yaitu laporan kunjungan wisata. Ya, di sini ada dari mulai persiapan, kemudian kegiatannya apa. Nah, ini dilaporkan ya. Yang kedua yaitu laporan kegiatan. Di sini ada contoh kegiatan tentang ujian ya, tentang kompetensi keahlian. Di sini ada dari nama kegiatan, waktu pelaksanaan, tempat kegiatannya di mana, kemudian tujuan dari kegiatannya apa, gitu ya. Nah, terus isi kegiatannya itu apa dan kesimpulannya itu apa ya. Nanti dituliskan di laporan kegiatan. Ini contoh aja ya, Nak. Kemudian yang ketiga yaitu laporan percobaan. Nah, kalian kemarin sudah Bu Venita kasih contoh tentang hasil format cara menuliskan laporan hasil percobaan atau pengamatan ya. Ini hanya contoh agar kalian bisa memahami isi dari laporan-laporan yang tadi sudah Bu Venita jelaskan ya.
Nah, di sini ada fungsi laporan, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban orang yang diberi tugas. Eee, Misalnya Bu Venita, memberikan tugas ke kalian. Nah, dengan laporan itu menjadikan bahan kita untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, ya kan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai landasan dalam mengambil kebijakan. Ketika ada laporan, jadi kita bisa mempertimbangkan hal-hal, ya ini baik atau tidak, ini bagus atau ini buruk gitu ya. Kemudian menjadi alat untuk melakukan pengawasan. Ketika ada laporan, jadi, bisa kita perhatikan kalau misalnya laporannya seperti ini, berarti yang harus diperbaiki apa, yang harus ditingkatkan apa, gitu ya. Kemudian, yang keempat yaitu sebagai bahan belajar bagi orang lain. Dengan laporan jika ada evaluasi atau ada perbaikan kita jadi tahu ya, bisa jadi bahan belajar lagi untuk kita semua. Itu adalah fungsi laporan. Oke, alhamdulillah hari ini kita telah selesai. Semoga kalian bisa memahami, apa yang Bu Venita jelaskan. Oke, apabila ada pertanyaan ditanyakan ke WhatsApp. Di sini ada tugas. Yang pertama, kalian wajib menyimak video pembelajaran dari Bu Venita dari awal sampai akhir ya. Jangan di-skip, jangan dipercepat, tapi harus didengarkan, diperhatikan. Kemudian yang kedua, kalian boleh mencatat hal penting pada video atau boleh di-print out. Nah, di-print kemudian kalau kalian rasa banyak, kalian boleh print, kemudian kalian tempel di buku tulis kalian. Nah, untuk mencatat ini atau menempel, ini tidak harus dikumpulkan ke Google Classroom ya. Kemudian yang ketiga itu siswa mencari satu contoh teks petunjuk. Jadi kalian harus memberikan satu teks petunjuk menggunakan suatu benda dan satu teks petunjuk melakukan suatu kegiatan ya. Jadi menggunakan suatu benda dan melakukan suatu kegiatan. Ditulis di buku tulis tema bahasa Indonesia, kemudian dikirim ke Google Classroom. Jadi yang dikirim ke Google Classroom adalah ini ya, yang memberi contoh. Jadi ada dua ya, contoh teks petunjuk sama teks petunjuk melakukan sesuatu ya. Oke, nanti boleh dilihat contoh yang Bu Venita kasih tadi dalam video. Oke, semoga kalian bisa memahami dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bu Venita mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.